loh. Minimal ada permisi, ada izin lah gitu. Exit permitnya dihargain lah, nggak langsung wah begini begitu begini. Lo mau bikin apa juga di media tetap kan gue yang dilihat gitu. Tetap panggungnya tuh gue jadi. Oh, ada channel juga. Ada channel gue juga. Sekarang sih subscribernya baru 40.000. Kalau dulu aku udah beberapa kali ganti channel YouTube karena dulu 2016 aku artis yang dikontrak oleh Indigo untuk bikin channel YouTube. Aku Ashanti Indigo apa? Indigo Production. Itu production untuk khusus infotainment gitu-gitu, program-program acara TV. Bukan Indigo dukun. Bukan Indigo, gue juga Indigo. Oh ya? Punya Six Sense juga. Iya, Barkum, Berbi Kumarasari. Indigo Kum. Indikum namanya. Itu lagi viral juga. Bener. Sama, ada. betul ada. Emang aku sama Roy Kiyoshi. Kalau Roy kan panca inderanya ada 7, kalau gue 8. Iya, 8. Apa aja 8? 8 indranya. Silakan. Oh iya, kita akhirnya bro keluar juga nih. Indranya. Gue inget waktu gue minum sama Boy William. Tau gak lo yang gue cerita ke Amerika 8 jam? Itu kan viral banget, itu parah. Iya. Ada di channelnya Boy William kan. Jadi gue itu diajakin minum sama Boy. Ya ditanya-tanya, gue jawab apa adanya. Pakai ditanya lagi, Bos Berbi kalau ke Amerika berapa jam katanya. Gue kan jadi geli cerita Amerika ditanya, ya udah gue bilang 8 jam. Oh viral, heboh. Jadi sekarang ke Amerika berapa jam? Sekarang karena udah rame 8 jam ya jadi 8 jam ya. Ke Hendrik sekarang berapa jam tato ya kan? Tatonya 5 menit. Wih gila, langsung cet. Keren banget ya enggak? Iya, kita cheers dulu dong nih. Nanti minum dulu. Wis, mantap. Asik juga ya di podcast ini ya. Habis ini ke Jepang tinggal 2 jam. Habis ini langsung tatonya langsung cepat deh. Aduh. Nah, ini dia cakep. Iya. Dia punya body aduhai. Dia punya kantor pengacara. Law firm, iya betul. Dia seorang Indigo. Indigo juga. Ini belajar apa? Indigo gue itu memang udah dari Bawahan. keturunan. Jadi dari kakek. Kakek gue itu kan memang sebenarnya bukan dukun sih ya, kayak emang udah gift dari sananya lah gitu, punya sesuatu hal yang dia punya kelebihan lah gitu. Nah terus itu nurun ke mama, nurun ke aku. Tadinya gue nggak pernah expose, tapi waktu itu ada sahabat aku Evelyn Anjani, mantan istrinya Aming. Jadi waktu itu kita bikin Instagram sih. Sebenarnya nggak sengaja aja. Aku bilang sama Evelyn, lu bakal putus tuh sama cowok lu, ngapain lu pacaran sama cowok kayak gitu? Beneran putus? Dia nggak terima, dia kan sempet kita berantem juga di TV. Dia ngerasa KBRB lu jangan kayak gitu, ya kan? Sebagai temen, ya aku bilang dari sisi aku, lu nggak bakalan lama. Dia nggak percaya, akhirnya rame ribut sampai di TV sempat viral gitu. Akhirnya putus. Sekarang Evelyn nggak ada pacarnya. Dia nggak ada pacar bisa sampai kapan? Sampai sekarang nggak ada pacarnya dia. Bisa sampai kapan? Hitung liatin dong, terawang dong. Dia kan lagi ini, kalau ya menurut terawangan gue nih tentang Evelyn ya. Evelyn itu kan sekarang lagi trauma berat sama cowok ya, karena dia kan ngerasa wah gue udah berubah banyak, gue udah jadi cewek. Sementara cowok juga nyakitin aja gitu. Jadi kalau sekarang terawangan gue masih bisa beberapa bulan lagi, masih lama. Dia masih banyak untuk jomblonya. Iya, kalau menurut gue seperti itu. Dan
ya kemarin dia juga kan baru bikin apa namanya video klip ya kan, lagu-lagu kayak gitu. Tatonya juga keren juga tuh dia. Oh ya? Gue kalau nggak advokat aja gue pengen tuh bikin tato segini. Iya pengen. Cakep menurut gue, tato dia keren juga ya, maksudnya seksi loh kalau kayak gitu. Tato kalau rapi itu pasti seksi. Iya, tapi kalau nggak rapi kayaknya nggak enak ngelihatnya ya. Jadi emang kita tuh kalau tato harus ya, tapi gini loh, gue pengen nanya, gosipnya tuh kalau tato sama lu katanya 1 tahun antrinya, bener gak sih? Semua orang lo pada bilang. Janjian. Gila. Karena kan saya pegang sendiri dan tangan saya cuma ada 2. Saya seharinya 1 orang aja. 1 hari 1 orang? 1. Saya nggak mau terlalu gimana gitu. Lebih konsisten ke hasil gitu. Jadi nggak pakai orang lagi ya, dirimu sendiri ya, keren ya. Nah, orang pada heboh kemarin teman-teman gue kan yang pada bilang udah ke Hendrik ya, si James apa anak Harley kan pada iya udah terus keren loh kalau bisa ke dia. Tapi gue salut sih lihat tato lo, emang belajarnya di mana sih? Gue penasaran, gue pengen nanya. Otodidak. Hah? Otodidak. Sampai hari ini, detik ini juga saya masih belajar. Oh, iya. Keren banget bisa kayak gitu. Wih. Karena canggih ya. Itu dari kecil kali ya? Enggak. Dari umur berapa bisa gantian gue nanya ya kan, nggak apa-apa kan ya? Nah. Dari umur berapa? Nah. Nanti kebongkar jadi. Oh iya, jangan. Pengacara gue nanya mulu gantian. Nggak boleh. Tapi hebat loh, otodidak sendiri ya. Otodidak. Karena kan dari dulu itu emang belum ada sekolah tato. Bener. Tato. Baru sekarang ini gue buka. Tintanya tuh gimana bisa gambar hidup 3D-nya tuh nyala gitu tuh, orang lain kayaknya nggak ada yang bisa. Nah itu. Kok bisa ya? Berarti bukan masalah di tinta. Oh, tekniknya? Teknik. Oke. Karena kan tinta yang kita pakai sama yang semua pakai sama. Oh sama ya? Nggak ada yang beda misalnya tintanya enggak. made in ini? Enggak. Oh. Merek semua sama. Cuman kita gimana aplikasi ke kulit doang saja. Tapi seru loh, gue dahsyat. Ya? Termasuk bangga gue ya kan bisa ketemu lu juga, bisa ditatoin juga nantinya. Lebih artis dari artis. Iya makanya berarti lo artis banget ya kan. Number 1 loh ya, sama kayak gue. Kalau orang ngomongin gue, udah nggak ada yang bisa ngalahin gitu loh. Semua orang cewek mau gaya-gayaan apa juga nggak bisa, lewat. Karena mereka nggak punya seperti apa yang gue punya. Dia bisa punya gaya tapi nggak punya skill. Yes, itu. Feel-nya. Sama kayak kamu kan, walaupun orang yang tato banyak banget tapi you are the best gitu. Sama iya, maksudnya benar-benar. Dan itu sama kayak aku juga otodidak aja gitu. Maksudnya kata orang, kok lu bisa halu sih? Itu kan semuanya konsep dan spontan. Halu itu bukan dari Indigo itu? Sebenarnya halu itu karena gini, dulu ketika aku viral, aku dibilang advokat KW, dibilang berlian KW, tandem aku Bang Hotman Paris, Nikita, itu mereka tuh yang bener-bener wah pokoknya ngomongin aku tuh halu ini itu. Tapi kan aku tipe orang yang terserah aja mereka mau ngomong apa. Tapi bener halu enggak? Kalau halu sih enggak ya, karena aku pernah ke Amerika, emang itu betul banget. 8 jam ya? 8 jam, naik bisnis, nyampenya duluan karena dia duduknya di depan ya kan. Jadi begitu pesawatnya landing, pasti bisnis duluan yang di depan gitu. Jadi maksudnya joking-jokingan aku itu juga sebetulnya emang aku kan orangnya sportif aja menghibur gitu. Doang, menghibur doang ya, sampai akhirnya aku dinobatkan. Menurut aku itu kan otodidak sendiri juga kan, bukan konsep yang kayak orang-orang lain di setting-setting atau apa. Tapi sekali nerawang gitu bayarannya sekali nerawang gue 25 juta. Gue bacanya lebih mahal daripada ya? Iya dong. Satu terawangan itu 25 juta kalau gue. Berapa persen akurat? Akuratnya ya kurang lebih sekitar 70 lah, 70-80 lah. Soalnya nanti kalau gue bilang 90 terlalu gimana Tuhan yang tahu. Dan aku juga kayak kemarin kan awal tahun aku bilang banyak yang akan meninggal mendadak gitu loh, banyak kejadian yang makin tambah parah lagi dibanding 2020. Ya ternyata kan kenyataannya seperti itu. Cuman gue kan nggak mau kayak orang-orang yang lain langsung nyebutin inisial, bikin panik orang, terlalu menjustifikasi gini, enggak lah. Karena yang namanya musibah tuh ada aja gitu loh. Tinggal kita kan lebih hati-hati. Boleh sih kita announce, tapi jangan sekarang kan kayak si Deddy Corbuzier tuh ada komen salah satu paranormal terlalu ini akhirnya kan jadi membuat resah masyarakat yang kayak gitu. Jadi kalau gue kan orangnya lebih ke menghibur tapi sedikit ada message-nya lah kayak gitu. Jadi Indigo Kak Barbie itu lebih ke turun-temurun positif apa yang lebih ke positif karena positif, gini ya? Aku orang pada bingung kok lu bisa viral melulu sih, karena gini setiap artis itu nggak gampang untuk viral.
manage media itu nggak gampang dan itu membutuhkan biaya yang gede juga. Dan itu lo sendiri. Dan itu gue sendiri, Bo, nggak ada siapa-siapa gitu loh. Urusin badannya aja. Urusin badan sendiri, gue make up sendiri. Tanya semua stasiun TV. Tapi yang namanya Bernie itu kalau datang udah make up, udah rambut udah on. Jadi gue setiap datang nggak kayak Ertong yang lain, misalnya bawa tempat make up puluhan orang dipakai bodyguard, pakai gue nyetir sendiri nih kayak hari ini nyetir sendiri, setiap hari nyetir sendiri. Paling juga ada asisten, paling juga ada tim YouTube juga ada. Kalau gue memang lagi anak-anak lagi nggak bisa ya gue bikin YouTube pakai handphone aja nggak ada masalah. Jadi kita mandiri aja. Mungkin sama kayak lu kali gue tipenya. Ya apa yang bisa kita create sendiri. Jangan susahin orang. Jangan nyusahin orang, itu makanya hebatnya gitu. Jadi orang-orang yang sukses itu karena memang dia keberanian dan tekadnya tuh memang diri sendiri. Keren loh, aku salut juga sama lo. Soalnya orang kalau udah ngomongin Hendrik, wah, gue juga menarik karena menurut gue yang mana sih? Karena gue jujur nggak tahu juga kan. Maksudnya memang aku tahu tato, tapi kali ini aku lebih excited gitu loh. Karena setelah gue ngeliat tato hasilnya dia, gila teman-teman. Lihat di mana? Temenku sih banyak kan, si Bella, ya kan. Terus Johan juga lagi pengen, teman-teman deket sih yang terus ada beberapa gitu. Keren. Ini kembali lagi ke Kembali itu. lagi. Kita minum dulu dong nih. Cheers dulu nih, mana nih? Gelasnya dia umpatin nih curang. Sembunyiin dia. Kan Ayo. tato nanti. Oh iya, nggak boleh banyak-banyak. Saya nggak Iya, boleh. nggak Kamu boleh. boleh. Aku nggak apa-apa ya. Tapi bener nggak kata orang kalau mau tato nggak boleh minum alkohol tuh, bener nggak sih pernyataan itu? Bener, tapi nggak begitu ini juga. Karena kalau kita minum itu kan darah kita itu memanas gitu. Iya. Takutnya 100% tinta yang masuk gitu, mungkin 20-30% akan ikut keluar Oh, itu bener ya? lewat darah itu. Tapi yang lebih pentingnya itu supaya kita mencegah, misalnya pas lu udah minum nih, udah mabuk, tahu-tahu bangun, kok gua ditato? Oh, itu lebih parah lagi? Itu lebih parah. Kita mencegah ini doang. Oh. Karena jangan sampai lu bikin tato dalam kondisi tidak sadar. Oh gitu ya? Kenapa? Darahnya banyak keluar? Enggak, besok bangun kan bisa aja ini bukan kemauan lu. Oh, maksudnya gitu? Iya, jadi kan si tato artisnya bisa dituntut nanti. Oh, pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Enggak ya? Kita selalu jaga ya. Tuh, jadi aman-aman aja sebenarnya. Ya, berarti kalaupun boleh mungkin sedikit aja atau baiknya gimana tuh buat teman-teman kalau yang mau minum, penasaran? jangan sebelum pengerjaan. Oke. Setelah pengerjaan, sejam 2 jam kemudian nggak apa-apa. Oh, tuh ilmu juga tuh. Karena rata-rata kan kalau ya kita anak-anak gaul kan mungkin Banyak main ya. sedikit. Kadang-kadang banyak orang yang mikir, sedikit. oh gue minum biar mabuk, nggak berasa sakit. Bener, ada yang kayak gitu. Itu sih salah ya? Itu malah lebih sakit. Oh. Iya. Oke, karena darahnya panas ya, Iya. jadi kena tinta. Iya benar. Itu Oke. Ini tapi kalau soju aja 2 Nggak gelas apa-apa. aman. Ini less hangover. Oke. Jadi aman. Less hangover, nggak bakalan ini tumbang. Ada keluarannya tuh ya. Jadi Takutnya. itu, gua kembali ke tadi nih. Yes, indigo. Ke arah positif. Ya. Tapi gua sempat baca di satu artikel. Ya. Lu bakal melahirkan dan mati bersama itu anak. Oh. Itu gimana itu? Oh, artikel yang itu. Iya. Itu ceritanya gue lagi kesel sama teman, ya kan, temen gue lagi hamil. Memang dia keterlaluan dan itu dijadikan salah satu apa ya, kayak gimmick oleh salah seorang artis juga yang seolah-olah gue katanya lagi ngomongin dia karena posisi Tapi bener dia lagi hamil. nyumpain gitu ya? Kalau nyumpain sih iya, karena ada sesuatu. Iya. Kalau nyumpain emang iya. Ya kan namanya kita manusia juga ya kan. Karena dia udah nipu gue, ya kan, nyakitin gue, bohongin gue. Tapi kan aku nggak ngetekin nama. Nah, itu biasa lah kalau kita. Tapi di artikel itu ada nama gedenya loh. Ada di artikel itu ada nama gedenya, tapi yang bikin kan yang punya artikel itu. Maksudnya bukan di artikelnya aku. Karena kalau itu aku tag namanya,
ya udah pasti orangnya nuntut kalau memang untuk orangnya. Iya, itulah. Kalau ini kan enggak, gue nya ngapain, tapi seolah-olah dia ikut-ikutan. Biasa, pansos. Sama karena panggung aku itu kalau di media cukup ratingnya tinggi. Satu hutan nggak boleh ada 2 macan ya? Yes, jadi kan kita udah punya kandang masing-masing, ya udah aja, bener gak? Oh, berarti aku nggak bisa jadi kamu nggak bisa jadi aku. Tapi kenapa setiap kamu melakukan sesuatu, aku selalu kepoin kamu, ada aja cari-cari kesalahan gitu, seolah-olah lu tuh ke gua terus gitu. Itu gua pernah ngalamin tuh barusan tuh kemarin. Masa iya? Iya. Oh, ada juga sama artis atau Ada. pengen Sesama pansos? profesi. Nah itu dia kayak gitu. Pasti Emang ada aja begitu ya? diikutin. Ada aja misalnya lu lagi bikin apa, ntar dia ya sama aku juga seperti itu. Dan akhirnya kan apa yang dia omongin ya terserah aja, tapi gue tambah ngetop tuh. Biarin aja, bener gak? Kadang-kadang apa yang dia mau itu malah bumerang Buat dia sendiri, karena kita yang penting kita kagak jahat. yang itu nggak tidur aja. Yang Tuhan kan nggak tidur, ibaratnya kita nggak pernah nipu, ya kan, kita nggak pernah ngomongin orang lain, kita kayak aku, kenapa aku laku, ya aku ngomongin diri aku sendiri, gimmick gila sendiri, benar nggak gue ngomongin aib orang si A, si B, si C, kan banyak yang ngetop tapi kayak begitu, jadi dia nggak bisa branding, makanya jadi artis tuh harus pinter, harus punya branding. Berarti termasuk cewek yang licik juga ya? Aku kan aku dapat penghargaan kan udah berapa kali ya. Satu Ratu Halu ya kan itu. Ini yang dibangga-bangga dari tadi. Tahun 2020 ini kan artis terobsesi ya kan, nggak tahu nih 2021. Kemarin di lagu gue Hai Netizen baru aku bikin sebulan apa 2 bulan itu dislike terbanyak. Dislike-nya terbanyak. Gua paling salut sama dislike terbanyak. Dislike-nya 49.000. Yang nge-like-nya cuma 2.500, gimana coba? Yang dislike 4.900. Berarti masih kalah sama yang si itu dong. Yang mana? Siapa itu? Lu Cinta. Lu Cinta kan dislike-nya nggak tahu deh berapa sih dia. Aku nggak perhatiin. Ya tapi maksudnya ya secara ini gini, orang kalau mau mendislike kan berarti dia udah ngeliat tuh lagunya, Yeah. bener ya? Minimal kan orang perhatian dah. Gue itu lagi pengen sekarang bikin tahun 2021 gue adalah artis dislike terbanyak. Gue selalu pengen membuat sesuatu branding yang beda dari orang lain. Ntar tahun 2022 apalagi gitu loh. Gue bakal nyanyi nge-rap, gue bakal nyanyi lagu reggae, aku nanti bakal gila-gila gitu. Tato full kayaknya. Bisa juga, kenapa enggak? Why not? Wah, ya kan? artis tato. Di punggung tuh gue pengen banget. Artis tato female yang full tato. Full tato. Wih. Indo belum ada nih. Iya, di Indonesia belum ada ya? Ada sih itu tapi udah hapus. Udah dihapus ya? Katanya hapus. Katanya. Ntar gue pengennya sudah di punggung ya. Wih, seksi banget kan kalau lagi nge-gym kan. Ini kan karena lagi pandemi gendutan aja. Kemarin kayak aku udah berhasil dari beratku 105, aku berhasil bikin bodiku 45 loh. Turun 60 kilo, gue artis trendsetter di Indonesia. Masa? Iya, aku sampai masuk hitam putih, gila-gila karena aku nurunin 60 kilo. Itu artikel aku parah banget tuh. 60 kilo? Banget. Berapa lama? 3 tahun. Tanpa liposuction, ya kalau suntik lemak, aku buntu. Tapi kurusnya di mana? Badanku beda banget kalau kamu lihat. Kurus gitu ya? Semuanya total. Ini kok enggak. Ini nggak kurus, ini malah tambah bagus karena perawatannya mahal. Kan aku artis perawatan itu 8 miliar, artikelku udah banyak. Itu benar? Udah beneran. 8 miliar itu per? Udah treatmentnya itu udah dari 3 tahun lalu total perawatannya. Total 3 tahun. Total 3 tahun karena kan aku berubah total kan. Dulu kan aku gendut ya kan. Kemana-mana dicemooh orang gitu kan, terus peran juga pembantu terus ija gitu kan yang diomel-omelin sama nyonyanya. Terus gue dulu punya angan-angan kapan ya gue bisa jadi cewek seksi. Gue suka banget sama Jennifer Lopez gitu kan. Jadi sekarang kurang apa lagi? Kalau sekarang udah menurut aku udah bagus sih, cuman emang kemarin berat badan aku 45. Kalau sekarang 55. Tapi banyak yang bilang lebih seger di 55 ini. Cuman kalau di kamera kan tahu sendiri, kamera kan bikin kita naik 5 kilo kan. Jadi kemarin itu aku baru keluar artikel aku kayak Kylie Jenner karena kemarin aku pakai wig kan, pakai wig hitam disandingin sama Kylie Jenner. Lucu artikel gua kemarin. Gila. Jadi karena kan badannya semok-semok karena kan sekarang emang lagi musim, udah nggak musim kurus banget kalau 2019. Sekarang otot-otot kemarin. Depan montok, belakang mesti nonjol. Iya, sekarang udah kayak bumper mobil Eropa. Semuanya Emang nonjol. ada kepikiran ke sana arahnya? Gini, aku kan pengen ngebuat badan itu sama kayak Jennifer Lopez. Jadi aku kan ini ya, apa sih stalking ya namanya ya. Iya, maksudnya
gue ini makin tua harus tambah cantik dong. Orang kan makin tua makin tambah jelek. Memang aku lihat temen-temenku kan yang dulunya cantik, pas tua sekarang babak belur semua badannya berubah. Buset deh, gue bilang lu kayak mama lo ya kan, ada yang badannya lebar, nggak terurus. Kalau aku memang gila olahraga dan itu memang apa ya? Jadi aku menciptakan banyak branding tentang kecantikan. Aku memang punya treatment yang berbeda, dari stem cell yang 200 juta sekali stem cell itu per 6 bulan itu aku lakuin. Iya. Dari mana duit? Kan pengacara, duitnya banyak. Iya, kalau dari artis ya susah lah. Dari artis kan Senin Kamis ibaratnya. Kalau kita nggak, aku kan ngurusin company kan, salah satu company gas. Jadi aku punya gaji yang ya lumayan lah di atas rata-rata orang, walaupun orang lain kagak ada yang tahu. Berapa sih? Lumayan lah, ratusan juta lah satu bulan. Kan gua harus tahu kalau misalnya lu mau tato di sini sebulan tuh nanti sekitar 300-an. Sebulan 300 juta. Bayar pajak nggak? Tapi kayaknya enggak lah ya, kantor pajak kan udah ini ya. Iya, betul. Pengacara gitu ya. Pengacara. Jadi maksudnya ya itu dia, kita harus punya sampingan juga sih, Bo. Kalau enggak gila aja. Karena kan jadi artis ya yang sukses berhasil oke, tapi kan banyak juga yang enggak. Jadi kalau aku kan realistis orangnya gitu. Intinya kita harus punya sampingan. Ya kan, kalau modal nekat doang susah juga. Tapi kalau sekarang begini hidup sendirian kan? Iya, hidup sendiri. Hidup sendiri, anakku satu di tempat mantan suami anakku. Tapi tahun ini anakku kan udah gede, sempat viral juga kan di TV. Fansnya banyak banget. Alhamdulillah anakku juga cerdas, pinter ya. Dia suka komplain lihat mamanya halu. Tapi kalau aku kan bilang, ya itu kan cuma di dunia panggung. Karena dunia entertainment kita harus gokil kan. Kalau kita cuma adem aja, siapa yang mau wawancara? Ulang balik. Siapa? Yang kemarin di acara di Awards Desember kan gue tuh di salah satu stasiun TV kan ditandemin. Kalau itu memang ya biasalah persaingan artis. Siapa sih? Nggak tahu. Tapi orang pada tahu lah masih. Yang disumpahi itu bukannya? Ya dia merasa seperti itu, tapi guenya kan kagak, emang ngomongin dia ya kan, kayak ribuan puluh jutaan manusia gitu. Ya sama kayak kamu lah, pasti orang ada aja yang nempel-nempel. Tapi it's okay, menurut aku fair-fair aja. Yang penting kita nggak saling mengganggu sampai ke ranah hukum kan. Kalau emang berarti kan gue dikepuin dia ya nggak, berarti gue keren dong kalau gue diikutin terus gitu. Ngekorin terus ya? Berarti gue lebih seksi daripada dia. Setuju. Setuju nggak? Setuju. Ah yang bener loh. Pura-pura. Tapi gue mau nanya, seksian mana gue sama dia? Gue belum pernah ketemu dia. Oh iya, lu harus ketemu berarti. Janganlah. Harus ketemu baru tahu, karena kalau nggak lihat asli susah juga ya Bu ya. Kan kadang-kadang orang lihat di kayak gue nih, gue nggak cocok kalau di media, di foto orang pasti pada bilang, kok ini orang mukanya lah kayak sihir lah, tua banget lah ini. Tapi enggak loh. Kalau ketemu gue asli, orang pada bingung, gila ternyata beda banget. Nah, aku seperti itu, makanya aku nggak heran kalau aku nggak fotogenik. Aku nggak fotogenik, bener sumpah. Aku nggak fotogenik, lebih tua katanya. Tapi kalau lihat aslinya, nggak ada yang bilang dari 100 orang lihat aslinya, kok mendingan aslinya, pasti jawabannya gitu. 8M itu bukan main-main. Wah, kan lihat aja artikel gue gila-gila banget tuh di YouTube ya kan. Karena kan memang, nah ini semenjak PSBB aja kita nggak boleh upload yang terlalu estetik banget, karena kan menjaga gitu, karena berhubungan dengan kesehatan juga kan. Ya udah, tapi di 2018 tuh artikel gua kan dahsyat itu. Aku bener-bener sampai aku namanya ada aplikasi, ada tuh salah satu dan aku dutanya, ambasadornya. iya dutanya, artis perawatan termahal. Mengalahkan gue Syahrini sama Dian Sastro. Iya waktu itu benar. Iya, di salah satu media ada tuh artikelnya. Nggak halu nih. Enggak, that's true, beneran. Makanya gue orang kalau bilang apa terserah lo, yang penting artikel gue baik. Yang penting gue happy. Ya kan, dan lo gak bisa kayak gue. Mantap. Cheers dulu. Cheers dulu nih. Iya, botolnya doang yang dipegang curang. Oh iya kan dia mau tato gue ya, gue lupa. Oke lah my friend. Jadi ini cuman dikit curhatan dari seorang Kak Barbie. Yes. Dan hanya di sini lu bisa betul. Begini. Dan kali ini sekarang gue yang mau nanya nih. Gue ada tato, ya kan? Menyambung tato yang tadi, di pinggang gue itu ada tato tahun 2003. Nah, gue lagi bingung nih. Menurut lo bagian mana sih kalau cewek yang lebih menonjolkan aura seksi? Ini pasti cewek-cewek banyak pengen tahu juga.
Oke. Mumpung gue di sini, gue tanya langsung sama lo, ya kan? Kalau yang kayak begini sebetulnya lu nggak perlu begitu menunjukkan, tapi lu harus bikin tato yang di badan bagian mana yang lu Bener. merasa pede. Oke, itu ya. Itu akan terlihat seksi. Oke. Karena kalau misalnya lu udah bikin di situ dan lu nggak pede sama misalkan posisi itu, lu akan nggak ini. Jadi harus dari diri kita sendiri Iya. ya, nggak boleh. Kan biasa nih gue mewakili cewek-cewek suka, aduh, gue bingung nih. Di kaki, di dada, di punggung, di leher. Nah, kan pertanyaan Tapi cewek-cewek kayak gitu. kalau sekarang ini gua bisa kasih tahu tato terseksi Yes. di cewek itu ada di bawah dada sini. Oh gitu. Dan itu sakit banget. Pulang kan itu Karena ya pulang begitu loh. pas misalnya kalian kan misalnya pakai baju kalau Benar. lagi ini Heeh. kan nonjol dikit. Lengket kan, apalagi kalau kayak gue nih. Waduh. Itu akan membangun suatu apa itu ya? Apa ya? Suatu imajinasi. Imajinasi Ya dari kan? si cowok. Oke, kalau di Apa sih itu? Padahal kan itu udah sangat bikin sangat Apa ya? private lah daerahnya. Ah. Nah itu apa tuh biasanya gambarnya tuh? Maksudnya kan harus kecil dong kalau. kalau gambar nggak begitu ini. Gambar kembali ke apa yang Oh lu suka. bebas, kita bebas bisa. Tapi ini. yang kita ngomong posisi itu Oke. akan terlihat seksi. Sewaktu lu pakai baju biasa, sewaktu lu pakai bikini itu seksi banget. Tengah-tengahnya. Ya. Itu sakitnya, bisa sebulan kali ya? Enggak. Enggak ya? Sakit mah pas pengerjaan doang. Karena kan mentok tulang tok kayak aku nih di Enggak, bagian enggak. pinggang bagian bokongnya. Itu sakit. Itu kan Karena sakit semakin tuh. semakin ke bawah badan itu semakin sakit. Oh, kalau ke atas malah nggak terlalu sakit. Enggak begitu. Yang kena tulang, yang pegang, yang kita raba gitu geli itu sakit. Bener, kayak Misalkan aku dulu. sini Oh iya itu sakit banget itu dari dalam ya. Kita pegang sini ada tulang itu sakit. Aku kemarin di sini nih sayang nih nanti ini ya aku di sini kemarin nggak terlalu sakit sih kalau di sini. Mungkin nggak kena tulang ya. Iya. Kalau di atas dikit kena tulang itu sakit. Kena tulang. Kalau di leher sakit nggak? Leher, gua pernah ngerjain beberapa orang, Iya. katanya geli. Iya sih bener. Geli. Geli Sampai ya. di sini itu geli. Oh, kalau geli gimana pas di ini begini-begini dong? Enggak lah. Enggak ya. Agak gimana gitu. Nah, kalau di kaki sekarang katanya cewek-cewek tuh di atas mata kaki tuh. Kalau di boneka lah, apa. kalau di mata kaki lu sering pakai celana pendek, lu sering pakai high heel, itu bagus banget. Seksi juga ya, termasuk ya. Iya. Oke. Tapi jangan lu udah bikin lu jarang pakai celana pendek, Bener. jangan pakai high heel. Pakainya sarung ya kan? Sayang. Mana-mana kagak kelihatan. Sayang. Betul. Oke, jadi nanti gue akan konsultasi nih sama dia kira-kira bagian mana yang gue pengen tato, ya kan biar keren. Oke. Oke, my friend. Oke. Sampai ketemu lagi di next Next. Macchiato. Yeah.